Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di sini, channel yang pas. Channelnya tempat saya nge-review barang-barang yang tepat buat kamu semua. Nah, di video kali ini seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kita akan nge-review sebuah laptop gaming terbaru dari HP dengan kodenya Omen. Di sini sudah ada Omen 15. Waktu itu sudah lihat, mungkin sudah pada video unboxingnya. Nah, Omen 15 ini adalah sebenarnya bukan varian baru ya, memang varian lama yang sudah ada, tapi pada tahun 2020 ini dia mengalami satu pergantian desain yang cukup radikal untuk si Omen ini, karena sebelumnya Omen nggak gini, jadi benar-benar biasa. Omen yang sebelumnya itu gaming banget, tapi di 2020 dia ngasih pendekatan yang beda, di mana dia bikin desainnya si Omen ini jadi lebih kepada desain untuk office. Oke, laptop yang dihargai 21 jutaan ini udah oke banget menurut saya untuk kamu pakai sebagai daily driver kamu, karena memang kinerjanya cukup oke, apalagi dia pakai prosesor yang terbaru dari Ryzen, yaitu Ryzen 7 4800H ditambah lagi pakai RTX 2060. Itu pasti bikin kinerjanya makin oke. Belum lagi layarnya sendiri udah 144 Hz, refresh rate-nya IPS dengan warnanya 72% NTSC, berarti sekitar 98 atau 99% sRGB, dan dia juga udah pakai backlight dengan 4 warna, 4 area yang bisa diatur-atur warnanya, tapi ya walaupun statis, tapi kamu bisa atur itu warnanya. Nah, dengan RAM 16GB, dual channel, dan SSD 512 yang kencang, oke sih menurut saya. Secara build quality, laptop ini dibuat dengan menggunakan polikarbonat, jadi bagian atasnya dan bagian bawahnya adalah polikarbonat. Hal yang paling mencolok dari laptop ini sendiri adalah di bagian bawahnya, di sini ada lubang kipas yang terhitung besar untuk laptop sekelas ini. Jadi biasanya laptop gaming pun walaupun pakai kipas besar, dia nggak bakal ngasih lubang sejelas ini gitu. Jadi sampai kelihatan di sini kipasnya, headpipe-nya kelihatan, dan di belakang juga ada lubang pembuangannya kelihatan juga. Ini seperti sirip besar sekali, dan ini terbukti ketika sedang digunakan untuk gaming, dia adem banget. Nah, untuk kelengkapan portnya sendiri kamu bisa lihat di sini ada untuk listrik, ada untuk LAN, untuk USB 3, dan dia sudah pakai untuk Thunderbolt bisa. Nah, ini udah super speed dan HDMI. Nah, serta di sini yang paling asik, dia masih ada jack dan card readernya. Card readernya dia nggak micro SD ya, tapi SD card reader. Nah, itu lumayan ngebantu karena banyak banget yang masih pakai card reader SD card. Nah, di bagian kanan ya ada port USB 3-nya 2. Di sini ada port ini untuk display. Di sini ada lubang angin juga, dan di sini ada USB Type-C Thunderbolt. Nah, ini yang menarik. Jadi dia sudah pakai Thunderbolt. Artinya apa? Kamu bisa pakai ini dengan GPU tambahan. Kalau ternyata in case GPU 2060-nya menurut kamu udah kurang oke dan kurang kuat, kamu bisa ganti dengan yang lebih baik. Nah, untuk engselnya dia ada dua, sisi kanan dan sisi kiri, nggak seperti sebelumnya di mana ada di tengah. Tapi terlepas dari kelihatannya engselnya kurang kokoh, ternyata saya ngerasa ini engselnya cukup solid juga, dan saya suka ketika si laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Ini enak banget. Nah, di sini ini tampilan keyboardnya sama seperti keyboard laptop 15 inch gaming 15 inch kebanyakan saat ini, yaitu dia nggak lagi menyertakan numpad di sini. Jadi keyboardnya tombolnya besar-besar, karena laptop gamingnya juga walaupun katanya 15 inci layarnya, tapi sebetulnya dimensinya sudah lebih pada 14 inci. Jadi dia biasanya nggak ngasih untuk numpad. Dan untuk saya sendiri itu satu hal yang menurut saya pribadi kurang menarik. Saya suka yang pakai numpad gitu. Nah, untuk speakernya dia ada di sisi kanan dan kiri bawah. Agak berat, tapi suaranya sendiri cukup jelas kok. Jadi untuk pengalaman audionya ya cukup nyaman juga sih. Satu hal lain yang saya suka dari si Omen ini, dia pakai layar yang sudah bisa dibuka 180 derajat. Jadi benar-benar kayak ya gaming tapi kayak laptop bisnis. Sebenarnya ini nggak baru karena sudah dipakai sama Legion dan beberapa dari Lenovo, tapi untuk HP ini sesuatu yang baru, dan
Menurut saya patut diapresiasi, Xiaomi ini berani menggunakan desain seperti ini. Untuk dalamnya sendiri dia punya dua kipas besar dan juga ada nih sini kita bisa lihat type-nya. Dan dia untuk opsi upgradable kamu cuma bisa upgrade, nggak bisa pakai harddisk, kamu cuma bisa upgrade M.2 SATA. Di sini ada dua, jadi yang satu sudah terisi, yang satu belum. Dan untuk upgrade RAM-nya, di mana RAM-nya sudah 16 GB, kalau kamu pengen optimalkan sampai full 32 GB, mau nggak mau ini harus kamu cabut dua-duanya dan kamu ganti 1616. So, RAM yang lama harus dicopot dulu. Salah satu kelemahan laptop gaming biasanya adalah dia nggak enak banget buat dipangku, karena selain bobotnya berat, biasanya panasnya juga lumayan ganahan. Jadi kalau dipangku dalam kondisi lama ya panas gitu. Tapi beda banget sama Omen ini, saya ngerasa cukup nyaman untuk mangku-mangkunya karena bobotnya juga nggak terlalu berat menurut saya, compact, dan walaupun prosesornya bisa sampai 80 dan sampai 90 derajat, tapi di keyboardnya dan di bagian bawahnya itu nggak terlalu terasa. Bahkan kipas anginnya bekerja dengan sangat baik untuk membuang panasnya ke belakang juga ke bawah, dan di bawah kadang-kadang lebih kayak kipas angin, jadi kayak kita dikipasin gitu. Nah, gitu juga ketika saya coba untuk high performance main game dengan rata kanan, ya saya juga tetap ngerasain ini cukup nyaman. Walaupun tadi saya pakai mode powernya full, saya colok listrik, dan dia tetap enak gitu untuk dipangku. Jadi ini satu kelebihan banget yang menurut saya ya oke lah. Nah, ngomong laptop gaming tentunya harus dites performanya. Tanpa tes performa kayaknya nggak lengkap kalau kita ngomong laptop gaming. Saya tes performanya di Crystal Smart. Untuk SSD-nya ini cukup menarik. Ketika saya pakai listrik, kita dapetin second shell rate-nya ada di 3570 MB per second dan write-nya ada 2989. Tapi ketika kita pakai baterai doang, jadi turun jauh juga. Rate-nya cuma di 1800-an dan write-nya cuma di 1671. So, ini SSD-nya ya hemat daya juga kali ya. Bahkan turunnya sampai setengahnya nih untuk kecepatannya. Nah, gimana dengan performa prosesor? Saya dapetin perbedaan yang cukup signifikan juga ketika kita tes dengan menggunakan listrik atau menggunakan baterai. Ketika kita pakai listrik dengan Cinebench R20, kita bisa dapetin pakai mode best performance ada di angka 4200-an. Dan kalau pakai better performance ada di angka 4300-an. Mungkin kayaknya belum panas kali ya. Tapi ketika kita pakai mode baterai, itu angkanya langsung turun jauh banget. Dari yang tadinya ada di angka 4000-an, turun sampai langsung ke 3114. Itu lumayan signifikan, tapi ya tentunya dengan skor itu masih kenceng lah ya walau pakai baterai. Begitu juga ketika kita loop Cinebench R20 ini sampai 10 kali, skornya cukup stabil ada di angka 4300-an dengan skor tertinggi berada di angka 4366 dan skor terendahnya ada di angka 4330. So ini masih oke banget untuk performa. Nah, lanjut ke tes gaming, ini yang cukup menarik yang untuk dibahas. Saya tes dengan game Star Wars, jadi Fallen Order, ini ya AAA ya, dengan settingan epic, rata kanan semuanya dan resolusinya Full HD. Ini kita dapetin perbedaan FPS, perbedaan performa yang cukup signifikan ketika pakai listrik dan enggak. Ketika pakai listrik, FPS-nya ada di angka 60-an sampai 90 FPS. Tapi ketika pakai baterai aja, kita biasanya cuma dapat di angka sekitar 12 FPS. Begitu juga ketika diuji dengan game The Witcher, kita juga dapatin perbedaan performa yang sangat signifikan antara pakai listrik dan pakai baterai. Ketika pakai listrik kita bisa dapat di angka 60 FPS dan itu stabil banget, tapi ketika kita pakai baterai, kita balik lagi kayak tadi Star Wars yang tadi, cuma dapat di angka 10-12 FPS. Dan ini bukan angka FPS yang kecil ini bukan karena RTX yang nggak kerja ya, karena ketika kita cek di GPU-nya juga sebetulnya yang kerja GPU 2. GPU 2 ini yang kebaca adalah RTX-nya ini. GPU satunya adalah si Vega-nya yang dari Ryzen. Nah, di situ lihat banget load GPU 2-nya ini si RTX-nya sampai 100%. Tapi mungkin karena suhunya di limit ya, suhunya cuma sampai 50-an dan itu yang bikin performanya nggak maksimal dan akhirnya ya GPU kenceng pakai watt sedikit, suhunya diminimalin, ya mau nggak mau FPS-nya rendah. Overall saya ngerasa nyaman banget dan Omen 15 ini dimana layarnya udah oke, performanya oke, build quality juga oke, dan yang paling penting dengan performa yang didapatkan dia enak gitu, masih enak dipangku dan
adem banget, jadi nggak bikin kita was-was karena suhunya yang terlalu panas. Paling kalau ada hal yang menurut saya agak kurang, saya ngerasa build quality-nya di bagian bawah, yang bagian untuk kipas anginnya agak agak ringkih. Saya pencet-pencet, ya, saya ngerasa itu kurang kokoh, dan ya mungkin itu PR untuk komen ke depannya. Mudah-mudahan itu bisa diperbaiki gitu, karena jujur aja kalau dipegang diangkat ya agak kurang nyaman, karena saya ngerasa tadi bagian itu kurang kokoh. So, kesimpulannya, laptop ini cocok banget buat kamu yang pengen punya laptop yang bisa diajak kerja keras, kinerja mumpuni, tapi nggak kelihatan norak, dan dia juga punya sistem pendingin yang oke. Kamu bisa cukup nyaman pakai laptop ini dalam waktu yang cukup lama, bahkan kalaupun kamu kantuk, dia masih cukup nyaman, karena tadi, panasnya itu berhenti ya cuma di dalam aja. Jadi panas suhunya di dalam bisa sampai 90 derajat, tapi di bagian keyboard, di bagian thumb rest, kalau panas ya paling hangat dikit aja, kamu nggak bakal ngerasain sepanas itu. Paling yang perlu jadi catatan buat kamu adalah kalau kamu pengen dapat performa optimal dari laptop ini, kamu harus colok listrik, karena kalau nggak dicolok listrik, performanya otomatis bakal turun sampai setengahnya, bisa sampai setengahnya. Dan ya sebetulnya itu pun oke juga, karena dengan penurunan performa tentu juga dayanya daya digunakan bakal lebih hemat dan ini bakal lebih lama. Tapi ya itu, kamu nggak bakal bisa dapetin performa oke-nya kalau kamu nggak colok listrik. Nah, oke, itu aja sekilas pembahasan saya tentang Omen 15 dengan Ryzen 7 dan RTX 2060 ini. Mudah-mudahan bisa jadi referensi kamu kalau kamu pengen ambil laptop yang satu ini. Dan menurut saya laptop ini worth it banget buat kamu ambil. Dan saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.